a'dha'i wal arkan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita selalu syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita bersama curahan nikmat dengan jumlah tiada terhingga, dengan besar, tidak ada ukuran yang bisa menyamainya. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas, mempelajari betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat. Kalau memang orang lain lawan bicara kita, tingkat pengetahuannya memang belum sama, ya jangan dipaksakan untuk kemudian mengamalkan dengan amalan yang sama. Rasulullah SAW sudah sangat mengerti apa yang seharusnya diucapkan, apa yang seharusnya tidak diucapkan di dalam sholat. Sementara sahabat yang lainnya ada yang belum tahu. Ketika sholat malah ngomong yang lainnya. Tapi karena ketidaktahuan, maka ngomong yang lainnya itu tidak membatalkan sholat. Karena tidak tahu. Begitupun isyarat, ya. Isyarat pun juga tidak membatalkan sholat selama memang yang diisyaratkan itu memang tidak sampai merusak gerakan dan ucapan sholat. Jadi jamaah sekalian, jenengan kalau suatu saat harus terpaksa berbicara dengan orang yang sedang sholat, bicara. Tapi yang sholat jangan menjawab. Misalnya Pak Sohan ini sedang sholat. Saya mau pamit, kalau nunggu Pak Sohan selesai sholat, kelamaan saya. Padahal Pak Sohan sedang sholat. Maka saya bilang ke Pak Sohan, Pak Sohan saya pamit dulu ya. Oh jangan bilang iya. Ya. Kunci motornya saya taruh di depan pintu. Begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena orang yang sholat itu mendengar ucapan. Ya, mendengar ucapan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah sebagian sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam merubah niat, merubah bacaan. Tadinya mau baca surat yang agak panjang, tapi karena mendengar suara tangisan anak kecil yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memungkinkan ibunya terganggu ketika sholat tersebut, maka kemudian yang tadinya mau baca watini wa zaitun jadi ina koina. Itu kan berarti mendengar sesuatu dan memutuskan di dalam sholat.
gitu jamaah sekalian. Baik, malam hari ini kita lanjutkan ke 702, hadis ke 702. Hadis ke 702 ini di sini disebutkan madha tawthiquhu wa syarhuhu bi raqmin mi'ah sab'ah wa khamsun fi babil amri bil muhafadzah ala sunnah. Hadis yang ke-702 ini penjelasannya sudah lewat, sama dengan hadis urutan nomor 157. Nah, jadi sudah lewat ini ya. Akan tetapi meskipun sudah lewat, jangankan yang 157, yang pengajian kemarin aja lupa, apalagi yang ke 150 juga sudah tahun yang lalu ya. Maka jamaah sekalian, saya ingatkan kembali, meskipun tidak semuanya, nasihat ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis nomor 157 ini, yang pertama adalah wasiat takwa. Usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat ini hanya disampaikan oleh saya, itu tidak menggetarkan jiwa. Tapi kalau yang menyampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menggetarkan jiwa. Kalau nggak percaya, jenengan mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya dengan maksimal, kemudian Allah mengizinkan kepada jenengan mampu bermimpi bertemu Rasul, mampu bermimpi bertemu Rasul. Itu kalau orang-orang yang cinta dengan Nabi, cinta dengan sunnahnya, itu bisa saja mimpi bertemu Rasul. Nah, dalam mimpi itu menasihati takwa, itu akan gemetar kita ya. Mudah-mudahan saya tidak termasuk mengerjakan yang dilarang oleh Nabi, dan saya terbebas dari kesombongan. Suatu hari, suatu malam, sudah bertahun-tahun yang lalu, saya itu pernah bermimpi. Tiba-tiba, yang namanya juga mimpi. Mimpi itu saya berjalan di dekat Raudhah Madinah itu. Dalam mimpi lah. Tiba-tiba itu, lah kok Umar bin Khattab itu bangun dari kuburnya. Dalam mimpi itu. Kemudian menasehati saya, kamu harus bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya. Bangun-bangun itu derdek saya. Itu hanya mimpi saja. Sudah bertahun-tahun yang lalu saya. Tapi kemudian bisa menggetarkan jiwa memang. Usikum bitaqwallah. Kemudian yang kedua, yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah apabila suatu saat nanti kalian dipimpin oleh pemimpin yang abdun abasyi, pimpinannya itu yang menjadi pemimpin kita ini adalah, nyuwun pangapunten saya terjemahkan ke dalam bahasa kita,
posturnya itu bukan postur pemimpin. Nek ngomong klemak-klemek, ketok lek ora pinter gitu ya. Jangan menunjuk ke seseorang. Jangan. Itu selama pimpinan tersebut itu menjalankan syariah Allah, ikuti, taati. Jadi jamaah sekalian, saya sendiri juga tidak peduli mau yang memimpin orang Boyolali, mau yang memimpin orang Solo, mau yang memimpin orang mana, Barepan, nggak peduli. Yang penting memimpin tersebut ada ikrarnya. Kami selama jadi pemimpin akan menegakkan syariah Allah, pun boten nopo-nopo. Tetap kita tahan. Itu nasihat Rasulullah SAW. Ibaratnya pakai dasi aja enggak, pakai dasi aja mencong-mencong. Nah, gitu ibaratnya seperti itu. Begitu. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ada dalam hadis ini adalah kalian nanti sepeninggalku akan banyak ikhtilaf, akan banyak perbedaan-perbedaan. Nah, dalam hal ini kita jelaskan sebentar sama yarhamukumullah. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa yang dinamakan ikhtilaf itu adalah perbedaan di dalam satu masalah, perbedaan di dalam satu kegiatan ibadah atau kegiatan ibadah, satu jenis kegiatan ibadah akan tetapi mempunyai cara yang berbeda dalam menempuh satu tujuan. Nah, ikhtilaf ini sekedar mengingatkan saja. Ikhtilaf itu ada dua macam. Ikhtilaf itu ada dua macam. Yang satu adalah ikhtilaf at-tanawwu, yang kedua adalah ikhtilaf at-tabadu. Artinya tanawwu adalah beragam. Kalau tabadu artinya adalah berlawanan. Maksudnya tanawwu adalah satu amalan dengan dua cara atau lebih, kemudian dua cara atau lebih itu sama-sama berdalil yang sahih. Nah, itu namanya ikhtilaf tanawwu. Satu amalan dilaksanakan dengan dua cara atau lebih, kemudian masing-masing cara itu mempunyai
dalil yang sahih. Contohnya adalah raf'ul yadain fis sholat, mengangkat kedua tangan di dalam sholat, di dalam takbiratul ihram. Itu ada yang setentang dengan bahu, ada yang setentang dengan telinga. Berarti kan caranya dua. Caranya bersedekah di dalam sholat. Caranya bersedekah itu ada yang begini, ada yang begini. Digenggam gitu. Dua-duanya dalilnya sahih. Ada yang ditumpangkan gini aja. Kalau dulu waktu saya kecil diajari ngene iki. Tapi saya buru dalilnya nggak ada. Yang begini tidak ada. Jadi adanya ditumpangkan begini atau begini. Ini namanya ikhtilaf tanawuh namanya. Ya. Ikhtilaf tanawuh. Jadi jangan begini. Allahu Akbar. Ya. Ada enggak yang mengangkat tangan, ngangkat tangannya gini, ada enggak? Allahu Akbar. Ada enggak? Nah. Itu namanya bukan yang tanawuh, tapi nanti masuk ke dalam yang tadod. Jadi tadod itu artinya adalah berlawanan. Maksudnya adalah satu amalan atau lebih, satu amalan dengan dua cara atau lebih, akan tetapi kemungkinannya pertama satunya berdalil, kemudian yang satunya lagi tidak berdalil. Kemungkinan kedua adalah sama-sama berdalil, akan tetapi dalil yang satunya sahih, yang satunya dhaif. Kemudian kemungkinan ketiga adalah sama-sama tidak berdalil. Nah, itu namanya tadod atau berlawanan. Jadi yang pertama adalah satunya berdalil, satunya tidak berdalil. Ya. Yang kedua adalah sama-sama berdalil, tapi yang satunya dalilnya sahih, satunya dalilnya dhaif. Kemudian yang ketiga adalah sama-sama tidak berdalil. Sama-sama tidak berdalil. Nah, jamaah yarhamukumullah. Kemungkinan pertama, yang satunya berdalil, yang satunya tidak berdalil. Ini yang tidak berdalil harus ngalah. Ya, harus ngalah. Jadi jangan tersinggung kalau ditanya dalilnya, Pak. Kalau terjadi perbedaan, kalau ditanya dalilnya jangan tersinggung, karena memang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, yang dalilnya dhaif harus mengalah kepada yang sahih. Kemungkinan yang ketiga, sama-sama tidak berdalil, jalan keluarnya adalah sama-sama belajar.
Jenengan rano dalile, aku rano dalile. Ada nggak orang yang berikhtilaf kemudian sama-sama ranti dalil? Ada nggak? Nah, itu namanya apa? Obrolan tukang becak namanya ya. Itu namanya tadot. Jadi ikhtilaf tadot itu harus diselesaikan, ya, harus diselesaikan. Jangan berdalil dengan ikhtilafu ummati rahmatun ya. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Jangan berdalil dengan itu. Ya, demikian jamaah yang kalian. Apa yang contohnya kalau yang sama-sama tidak berdalil apa? Yang satunya mengamalkan apa, satunya mengamalkan apa, tapi sama-sama nggak berdalil. Nah, gitu ya. Wah, sepadu itu sama-sama tidak berdalil. Maka ini jamaah sekalian, ini bisa menyelesaikan masalah. Tidak peduli itu NU atau Muhammadiyah, kalau caranya seperti ini memahami, maka bisa selesai masalah. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, kita persilakan. Cukup jelas? Ya. Kalau sudah cukup jelas, jamaah sekalian, di dalam menghadapi ikhtilaf, di dalam menghadapi perselisihan pendapat kalau terjadi, maka jamaah yarhamukumullah, jamaah sekalian saya sarankan untuk berpedoman kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Ayatnya insyaallah mudah-mudahan saya masih ingat, surat Asy-Syura ya. Surat yang ke-42. Surat yang ke-42 ayatnya ke-15. Kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, ini diselesaikan dengan kaidah surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Yang pertama adalah harus memberikan informasi. Harus memberikan informasi. Jadi saya mengerjakan begini, ini karena saya itu pengetahuan saya begini. Nah, itu disampaikan informasi tersebut sehingga orang atau lawan bicara kita ini bisa memahami apa yang saya kerjakan. Kemudian yang kedua adalah dia harus mampu menunjukkan dalil. Harus mampu menunjukkan dalil. Ini saya sebutkan harus mampu menunjukkan dalil karena dalam ayat ini menyebutkan wastaqim kama umirta. Ya seperti inilah dalil yang saya fahami, seperti inilah dalil yang saya baca. Nah, jenengan punya dalil enggak? Punya sahih enggak? Sahih ya wis ra apa-apa. Tak apa. Jadi kalau ikhtilaf itu jangan membawa-bawa NU dan Muhammadiyah. Yang kedua, yang ketiga adalah wala tatabi ahwa'ahu. Jangan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ya, kan tidak menutup kemungkinan lawan bicara kita bersama ini kemudian lah opo salahe to nek ngene iki. Nah, itu namanya sudah ahwa namanya. Jenengan pernah dengar enggak? Orang mengamalkan sesuatu dalilnya adalah salahe opo to. Nah, gitu. Ya kalau dia tanya salahe opo, kita tunjukkan salahnya. Oh, salahnya gini loh, Pak. Nah, gitu.
Kemudian yang keempat adalah dudukkan bahwa jenengan dengan saya itu sama-sama beriman kepada apa yang Allah turunkan. Jenengan karena aku kira podo-podo tadi wong iman. Itu disadarkan. Kemudian sesudah itu perselisihan ini tidak akan saya bawa kemana-mana. Ya, sudah kita dudukkan di sini saja. Ya, kita selesaikan saja, tidak masalah. Dan seandainya kita berselisih ini tidak kemudian kalau saya peduan sama jenengan terus kemudian saya berpaling itu enggak akan, tidak akan. Nah, kemudian berikutnya kalau memang masih terjadi perbedaan, lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang Anda kerjakan, kalau memang berdalil atau tidak berdalil atau dalilnya dhaif tapi jenengan tetap mengamalkan, ayo lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang Anda kerjakan yaitu untuk Anda sendiri. Apa yang saya kerjakan ya untuk saya sendiri. Saya tidak akan capek-capek membantah, jenengan nggak akan, tidak akan capek-capek membantah. Sudah, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi ingat, Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Nanti jenengan sama saya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilaihil masir, dan Allah yang memutuskan jane sapa sing salah, jane sapa sing bener. Nah, jadi nyaman itu berselisih itu tetap nyaman. Okay. Yang satunya mengatakan nek ora kunut ora sah sholat subuh. Yang satunya mengatakan nek kunut bid'ah. Kasih tahu saja, nanti di hadapan Allah jenengan sama saya akan dikumpulkan. Janjane sing bener kunut napa mboten. Nah, saat itu baru tahu. Seperti itu. Begitu jamaah sekalian. Jadi itulah yang terbahas di dalam surat di dalam hadis yang ke-702 ini yang sudah sama-sama kita lalui sejak nomor 157. Baik, kita berikan kesempatan lagi. Kalau ada yang mau disampaikan, kita persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Cukup? Regu A? Cukup? Ya. Regu B? Ya, alhamdulillah. Jamaah yarhamukumullah, kalau sudah cukup, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab berikutnya ini adalah bab al-wiqar was-sakinah. Ya, artinya sama ini wiqar sama sakinah itu, yaitu tenang. Jadi salah satu di antara karakter orang-orang yang beriman, karakter hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah sakinah, tenang. Nah, salah satu di antara contoh yang paling mudah untuk bersikap tenang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau ketinggalan masbuk di dalam sholat, nggak usah lari, tenang saja. Jenengan lari boleh, tapi kalau pakai motor digas kenceng nggak apa-apa. Karena kalau digas kenceng pakai motor itu nggak ngos-ngosan. Tapi kalau berjalan, nah itu nggak boleh kita ini kemudian cepet-cepet untuk menuju ke sholat tersebut. Tapi kalau pakai motor boleh. Nah,
Jamaah yarhamukumullah, kita akan sama-sama pelajari di dalam bab ini, yaitu ayat yang disampaikan di sini adalah surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha rahman mempunyai karakter. Yang pertama adalah yamsuna 'alal ardi hauna. Ini dibahasakan dengan bahasa yang lain, yaitu di antaranya adalah tawadhu. Jadi sifat hamba Allah yang maha rahman itu artinya adalah tawadhu, atau karakter yang pertama disebut dengan tawadhu. Barangkali malam hari ini kita jelaskan dua hal saja. Yang pertama adalah at-tawadhu. Yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu ini sebetulnya artinya adalah merendahkan diri. Tadallul, merendahkan diri. Nah, merendahkan diri ini atau tawadhu ini ada dua macam. Yang pertama adalah at-tawadhu al-mahmud, dan yang kedua adalah at-tawadhu al-madhmum. Ya. Artinya at-tawadhu al-mahmud itu artinya adalah merendahkan diri tapi yang terpuji. Ya, merendahkan diri tapi yang terpuji. Kalau tawadhu al-madhmum adalah merendahkan diri tapi terhina. Nah, yang dimaksud dengan tawadhu al-mahmud ini, yang terpuji ini ada dua macam. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kita ini kita rendahkan diri kita bersama kalau menghadapi perintah Allah. Itu namanya tawadhu. Ya, jamaah sekalian, saya berharap dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita, itu kalau menghadapi perintah Allah, itu kita merunduk saja. Ya, merunduk saja. Wis teko nggih, gitu aja. Nggih, pokoknya teko manut, itu namanya tawadhu namanya. Wis pokoknya orang nggak ada yang namanya gosek, nggak ada. Yang namanya wah piye toh, nggak ada. Pokoknya toko tawadhu saja, toko nunduk saja. Kalau berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjerumuskan kita, itu enggak ada. Nah, coba sama-sama kita evaluasi. Kita ini kalau terhadap perintah Allah kadang-kadang tidak tawadhu apa enggak? Kadang-kadang aja. Jadi perintahnya Allah begini, kita begini malah. Itu namanya tawadhu mahmud yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tawadhu mahmud, yaitu tunduk terhadap rububiyatullah. Maksudnya rububiyatullah itu adalah tercakup di dalam sunnatullah fil alam, ya. Tercakup di dalam sunnatullah fil alam, atau hukum kausalitas atau sebab akibat alam semesta ini. Di alam semesta ini kan ada sebab akibat, ya, berjalan sebab akibat. Itu kalau kita ketemu sebab akibat yang Allah sudah tetapkan, sudah manut saja. Nek cara gampane ngeten, nek pancen wis tuwa, kok ngakoni nek tuwa. Itu kan tua, itu kan sunatullah, ya kan? Nah itu ya sudah, ngakoni aja nek tuwa. Nggak pakai teko, nggak pakai teko ditompo, nggak ada tekonya, diterima. Setuju? Oke. Mas Cahyo setuju? Diterima. Kalau memang itu sudah sunnatullah, maka jamaah ya rahmatullah, mohon maaf nih, kalau suatu saat jenengan sakit, kemudian diketahui sebabnya sakit itu karena ulah kita, ya itu diterima. Itu namanya tawadhu namanya. Nggak usah bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa saya sakit ya Allah, wong sudah tahu sebabnya itu begini. Kata bawa, jenengan pernah gerah apa? Kebeler. Ya. Porsi azan saya tambahkan. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Pengalaman saya memberikan saya. Terima kasih. Berarti kalau saya supaya sembuh azan ya. Ya. Jadi tetap ada, kita harus evaluasi. Begitu jamaah sekalian. Jadi itu namanya masuk dalam kategori tawadhu mahmud fi rububiyatillah. Kita tunduk terhadap sebab akibat yang ada di alam semesta ini. Begitu. Nah kemudian tawadhu yang madmum, ya, tawadhu yang madmum atau tawadhu yang terhina, tawadhu yang terhina itu adalah
kita ini tawaduk terhadap urusan-urusan yang melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun wujud urusannya, kemudian kita ini memprioritaskan urusan itu daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tawaduk madmum, tawaduk yang terhina. Ya apa contoh sederhananya ya, yang paling mudah itu ya misalnya baca Quran ya, baca Quran itu kalau kita kerja, jenengan kok nggak bisa baca Quran kenapa? Nah gitu ya, kok nggak bisa baca Quran kenapa? Sampai sekarang kok nggak bisa baca Quran? Nah kan mesti ada alasannya kan? Nah, coba meskipun bukan pengalaman jenengan sendiri, rata-rata alasannya apa orang tidak bisa baca Quran? Ya, kan karena memang tidak belajar. Nah, sebabnya tidak belajar apa? Sebabnya malas apa? Apa sebabnya malas apa? Nggak ada waktu. Sebabnya nggak ada waktu. Jadi jamaah sekalian, ini hanya sekedar penekanan saja. Karena sampai saat ini masih jarang kita temukan para pengajar Al-Quran yang kemudian mampu menjelaskan Al-Quran sehingga membuat semangat hidup. Jadi Al-Quran itu meskipun baru sedikit, itu kalau kemudian dijelaskan dan kemudian membuat orang itu menjadi semangat hidupnya, maka dia akan rajin belajarnya. Itu tantangan kita bersama. Misalnya, ini hanya contoh. Contoh, tidak bermaksud menakut-nakuti, tidak. Sedang belajar abad-abad. Kalau belajar abad-abad, sampean kalau belajar abad-abad dengan baik, itu nanti jenengan akan terbebas dari stroke. Kalau abad-abad dengan baik, jenengan akan terbebas dari sakit stroke. Wah, semangat kan? Nah, bagaimana caranya supaya abad-abad itu membebaskan dari stroke? Caranya adalah kalau memang A dibaca A yang betul, kalau So dibaca dengan So yang betul, meskipun posisi mulutnya itu sudah metik, nggak ada giginya, lagi ngucap So yang tenanan gitu. Seperti itu. Ternyata abjadiyah itu membuat olahraga mulut yang luar biasa. Nah itu dari pengetahuan seperti itu, maka orang itu akan semangat. Gitu Pak Daya. Siap. Ngaten jamaah sekalian, sampai di sini dulu apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Allah tambahkan hidayah untuk kita sekalian. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.